Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Salsabila Ramadhani dari kelas B Manajemen Angkatan 2025 dengan NIM 2511102431274. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi pengantar bisnis yang telah dipelajari selama satu semester, mulai dari konsep dasar bisnis, etika bisnis, kewirausahaan, manajemen, hingga bisnis digital dan bisnis Islam. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Oke, langsung saja masuk ke daftar isinya. Di sini berikut merupakan pokok bahasan yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini, mulai dari konsep dasar bisnis hingga ke bisnis Islam sebagai materi penutupnya. Oke, langsung masuk ke yang pertama, itu ada pendahuluan. Jadi, bisnis ini merupakan aktivitas yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Hampir semua kebutuhan masyarakat ini diperoleh melalui kegiatan bisnis, baik berupa barang maupun jasa. Nah, selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bisnis ini juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Di sini yang pertama, memahami konsep dasar bisnis, mengetahui etika dalam bisnis, memahami manajemen bisnis, memahami bisnis digital, dan memahami bisnis Islam. Lanjut ke pengertian dan konsep bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu maupun organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Namun tujuan bisnis tidak hanya mencari laba, tetapi juga mempertahankan usaha dan memberikan manfaat bagi para konsumennya. Dalam menjalankan bisnis ini terdapat 4 fungsi utama, yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Oke, lanjut ke etika bisnis. Yang pertama itu ada pengertian. Etika bisnis ini merupakan pedoman yang mengatur perilaku usaha agar menjalankan kegiatan bisnis secara benar dan bertanggung jawab. Etika bisnis ini juga mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Nah, dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan ini dapat memperoleh kepercayaan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan dalam jangka yang panjang. Itu. Oke, lanjut ke tanggung jawab sosial bisnis atau yang kita sebut sebagai corporate social responsibility. Di sini ada pengertiannya, yaitu corporate social responsibility atau CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, melalui program CSR ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berusaha memberikan dampak positif bagi masyarakat. Seperti itu. Contohnya itu ada pemberian beasiswa, bantuan sosial, kegiatan penghijauan, dan dukungan terhadap usaha-usaha kecil. Lanjut ke bisnis global. Jadi, bisnis global ini merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melintasi batas negara. Dengan adanya globalisasi, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan keuntungan. Seperti itu. Namun, bisnis global ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya perbedaan budaya, perbedaan hukum, bahasa, nilai tukar mata uangnya.
Jadi oleh karena itu perusahaan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan internasional. Seperti itu. Contohnya itu ada produk Indonesia yang diekspor ke Malaysia ataupun ke Singapura. Oke, lanjut ke pemilikan bisnis. Kepemilikan bisnis ini menunjukkan bentuk badan usaha yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Bentuk yang paling sederhananya itu ada usaha perseorangan, firma, CV, PT, dan koperasi, yang masing-masing itu memiliki karakteristik serta kelebihan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan usahanya. Oke, lanjut ke business plan. Business plan ini adalah rencana bisnis yang merupakan dokumen yang berisi gambaran lengkap mengenai usaha yang akan dijalankan. Terus, business plan juga sangat penting karena membantu pelaku usaha menentukan arah bisnis, mengidentifikasi resiko, serta menarik calon investor untuk memberi modal. Seperti itu. Lanjut ke kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini adalah kemampuan seseorang dalam melihat peluang dan mengubah peluang tersebut menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan. Sebagai seorang wirausaha harus memiliki yang namanya kreativitas, inovasi, keberanian mengambil resiko, serta semangat untuk terus berkembang. Peran wirausaha ini sangat penting karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada lingkungan bisnis, yaitu lingkungan bisnis ini adalah segala faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan bisnis. Lingkungan bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal ini berarti berada dari dalam perusahaan. Contohnya itu seperti karyawan, manajemen, modal, dan budaya perusahaan. Sedangkan kalau lingkungan eksternal ini berasal dari luar perusahaan. Contohnya seperti ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, serta teknologi. Dan ada juga yang namanya kebijakan pemerintah. Selanjutnya, perusahaan ini harus mampu memahami perubahan lingkungan bisnis agar tetap mampu bersaing dan berkembang. Selain itu, lingkungan bisnis mempunyai penting, yaitu membantu perusahaan beradaptasi, mengurangi resiko bisnis, serta menentukan strategi usahanya. Oke, lanjut ke manajemen bisnis. Jadi, manajemen ini merupakan proses mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan agar tujuan organisasinya ini dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini terdapat 4 fungsi utama manajemen, yaitu ada planning atau yang disebut perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, controlling, pengawasan. Nah, keempat fungsi ini saling berkaitan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Selain itu juga mempunyai tujuan, yaitu ada 3. Tujuan yang pertama itu ada efektivitas kerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pencapaian tujuan perusahaan. Oke, lanjut ke sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan aset penting dalam perusahaan, oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik melalui proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Selain itu, dengan adanya manajemen sumber daya manusia ini, sumber daya manusia yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan karyawan yang kompeten dan profesional. Oke, lanjut ke faktor-faktor produksi. Untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan ini memerlukan yang namanya faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi ini terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan.
Nah, dari keempat faktor tersebut harus tersedia dan dikelola secara optimal agar produksi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas tentunya. Oke, lanjut ke manajemen produksi dan kualitas. Yang tadi ada manajemen sumber daya manusia, selanjutnya ini ada manajemen produksi dan kualitas. Apa sih manajemen produksi dan kualitas itu? Jadi manajemen produksi dan kualitas ini bertujuan mengatur proses produksi agar berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selain menghasilkan produk perusahaan ini juga harus mempertahankan kualitas produk melalui pengendalian kualitas. Produk yang berkualitas ini kan akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Pengendalian kualitasnya ini ada 3, ada standar kualitas, pemeriksaan produk, evaluasi proses produksi. Oke, selanjutnya ini ada manajemen pemasaran. Jadi, manajemen pemasaran ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menawarkan produk kita kepada konsumen, seperti itu. Nah, salah satu konsep penting dalam pemasaran itu ada bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari 4P. 4P itu apa aja? Itu ada produk atau harga, price atau harga, place distribusi, dan promotion itu adalah promosi. Nah, keempat unsur tersebut harus dikelola dengan baik agar produk dapat diterima oleh pasar. Selanjutnya itu ada mengelola keuangan bisnis. Jadi, manajemen keuangan ini berperan dalam mengatur penggunaan dana perusahaan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, pengelolaan keuangan yang baik membantu perusahaan menjaga yang namanya stabilitas keuangan, mengurangi resiko kerugian, dan meningkatkan keuntungan. Fungsinya itu ada perencanaan dana, penggunaan dana, dan pengawasan keuangan. Selanjutnya ke bisnis di era digital. Dengan adanya perkembangan teknologi, ini telah mengubah cara perusahaan itu menjalankan bisnis. Saat ini kan banyak ya pelaku usaha memanfaatkan seperti internet dan platform digital untuk menjangkau para konsumennya. Nah, bisnis digital ini memberikan banyak keuntungan seperti perluasan pasar, transaksi yang lebih cepat dan efisien, serta biaya yang lebih efisien gitu. Terus, perusahaan juga harus menghadapi yang namanya tantangan seperti keamanan data, sama persaingan yang semakin ketat karena banyak dari perusahaan lain yang juga menggunakan digital untuk pemasarannya, seperti itu. Oke, lanjut ke bisnis Islam. Bisnis Islam ini merupakan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dalam bisnis Islam ini keuntungannya tetap penting, tetapi harus diperoleh melalui cara yang halal sesuai sama syariat Islam, seperti itu. Nah, prinsip utama bisnis Islam ini adalah menghindari yang namanya riba, gharar, maisir, dan kezoliman. Selain itu, pelaku bisnis juga harus menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, amanah, adil, dan yang terpenting yaitu menjual produk halal. Oke, mungkin itu saja. Kita masuk ke kesimpulannya. Dari seluruh materi yang saya pelajari yang telah dipelajari ini dapat disimpulkan bahwa bisnis memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian. Keberhasilan suatu bisnis ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti manajemen yang baik, pemasaran yang efektif, pengelolaan keuangan yang tepat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Nah, selain itu, etika bisnis dan prinsip-prinsip bisnis Islam juga menjadi landasan penting agar kegiatan usaha ini dapat berjalan secara lancar, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti itu.
Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.